Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah hari ini kita teruskan langkah-langkah menuju Allah ya. Yang berikutnya dari kata tasawuf itu adalah huruf waw ya. Ta, sod, waw. Waw menurut Syekh Abdul Qadir Jalaini adalah wali atau wilayah ya. Kewalian. Jadi kalau sudah bertaubat, sudah membersihkan diri kita lahir dan batin, yaitu dengan taubat batin dan mensucikan diri dari lahiriah, dari dua-duanya, dari sifat-sifat yang tidak baik, ya, dengan menggantikan dengan sifat-sifat terpuji, insya Allah akan mencapai langkah berikutnya, yaitu menjadi wali Allah. Ya, amin. Jadi para sufi banyak berbeza pendapat tentang wali ini. Ya. Wali sebenarnya adalah seseorang yang dicintai Allah. Itu wali. Berarti sesuai dengan ayat yang kita sudah kutip tentang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa membersihkan diri. Ya. Jadi kalau sudah terlaksana dua ini sebenarnya sudah bisa menjadi wali Allah. Cuma ada wali-wali Allah itu yang tersembunyi, tidak bisa dikenal, ya, yaitu mastur. Wali mastur itu wali yang Allah sembunyikan. Ya. Kemudian ada wali yang dikenal, yaitu wali masyhur, wali yang bukan hanya dikenal, tapi wajib dikenal. Karena mereka mempunyai tugas, ya, itu syekh-syekh sufi yang ditugaskan untuk membimbing yang lain. Dan mereka-mereka ini harus dikenal supaya bisa diikuti. Ya. Jadi wali ini namakan wali masyhur, ya, yaitu wali yang ya, semakin dikenal, nanti semakin banyak orang yang bisa mengikutinya. Kalau mastur, biasanya mereka sendiri pun tidak tahu. Kalau wali masyhur, mereka tahu, ya, karena mereka punya ilmu, ya, mereka punya ciri-ciri yang mereka tahu untuk menilai diri mereka sendiri dan wali-wali yang lain. Ya. Tidak semua wali mengenal wali yang lain. Ada yang mengenal yang lain, tapi tidak semua. Seperti pernah saya ceritakan tentang ada seorang wali yang bisa mengenal wali-wali yang lain, membuat keputusan ke Yaman karena ingin tahu berapa wali di sana. Jadi dia buat 2 kantong, 1 kantong itu dengan korek api yang sudah dia siapkan. Tiap kali dia melihat seorang wali, dia pindahkan. Jadi melalui sebuah pasar di Yaman, tiba-tiba ada seseorang, ya, dari kantor dari tokonya, dia dulu seorang penjual. Ya, ya. Tolong taruh 1 buat saya. Ya. Jadi dia langsung menyadari, ya, bukan hanya dia tidak mengenal orang itu, wali itu mengenal dia dan mengetahui apa yang dia lakukan. Ya. Jadi berarti ada wali yang tidak mengenal wali yang lain. Ya, ada wali yang mengenal yang lain. Ya. Jadi ini sebuah pembahasan, ya, tetap berjalan, ya, karena
di atas setiap orang yang tahu ada yang lebih tahu, ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ya. Ada yang lebih tahu, ya. Dan sengaja Allah menetapkan begitu supaya yang tahu itu tidak sombong, ya. Jangan-jangan ada yang lebih tahu lagi, ya. Jadi membuat semua orang harus, ya, merendahkan diri, ya. Itu wali Allah. Banyak yang menjelaskan ada 3 tanda-tanda wali, ada 4, ada 5, ada macam-macam, ya. Setiap orang coba memberi penjelasan. Tapi yang paling baik buat saya adalah ucapan salah seorang cucu Nabi, yaitu Imam Ja'far Shadiq, tentang ciri-ciri atau tanda-tanda atau apa yang bisa terlihat pada seorang wali Allah, yaitu ada 4, ya, 4 ciri. Bagaimana dia bermuamalah, bertransaksi dengan Allah. Bagaimana dia bertransaksi dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bertransaksi dengan orang lain. Dan bagaimana dia bertransaksi dengan dunia. Ya, bermuamalah dengan dunia. Itu sebahagian sudah saya bahas secara ringkas di YouTube, ya. Tapi yang terakhir belum. Yaitu bagaimana dia bermuamalah dengan dunia. Ya, jadi hari ini saya mau jelaskan sedikit tentang itu. Dan keempat-empat inilah yang kalau sudah sempurna 4 ini, dia sempurna kewalian seseorang. Ya. Jadi bukan hanya dia bertaubat dan dia membersihkan diri, tapi dia harus bermuamalah dengan Allah dengan baik, yaitu menjalankan semua perintah, menjauhi larangan Allah, menerima takdir Allah, mensyukuri nikmat Allah yang sudah saya bahas itu. InsyaAllah, ya, kalau ada waktu kalian tolong rujuk ke YouTube, ya, di sana. Sudah saya bahas tentang muamalah dengan Allah, dengan diri dan dengan yang lain. Okey, jadi hari ini saya mau tambah, ya, muamalah dengan dunia. Okey. Jadi pertama, muamalah dengan dunia itu harus ar-ridha bidun, yaitu dia senang dengan tidak ada. Okey, dia rela dengan kalau tidak ada. Okey. Kebanyakan sudah susah. Ya, itu baru yang pertama. Sudah susah, senang dengan tidak ada. Okay. Okay. Kemudian dia senang dengan apa ada. Ya. Ketika Allah berikan apa saja, dia senang dengan itu. Ya. Pertama, senang kalau tidak ada. Kedua, dia senang kalau ada. Dia isar, yaitu mengutamakan apa ada. Okay. Bil mawjud. Al-isaru bil mawjud. Okay. Kalau itu sudah hilang, sudah habis, dia tinggalkan. Tarku talabul mafqud. Dia meninggalkan, menuntut yang sudah tidak ada. Kalau sudah habis, ya. Dia tidak perlu menuntutnya. Okay. Itu sikap wali Allah terhadap dunia. Jadi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada, dia utamakan, ya, yang ada. Kemudian kalau sudah habis, sudah hilang, ya, sudah diambil orang, dia tinggalkan. Dia tidak menuntutnya. Okay. Kemudian bughdul kasrah. Dia tidak senang dengan kalau dapat banyak. Maksudnya dia tidak simpan di sakunya. Langsung dia bagi-bagi. Ya. Langsung dia berikan. Seperti guru saya pernah bilang.
Ya, Syekh Fatah bilang, kalau ada di saku takut terbakar. Ya. Karena dinar itu dalam bahasa Arab adalah darun nar. Ya. Kediaman neraka, api. Berarti kalau disimpan itu membakar. Jadi dia bagi-bagikan terus. Ya. Itu sifat wali Allah. Ya. Supaya tidak membakar sakunya. Nah, itu lebih susah lagi. Itu sebabnya dia tidak suka banyak. Bukan berarti dia tidak punya banyak. Ya. Bukan berarti dia menolak yang banyak, tapi tidak menyimpan yang banyak. Beda. Ya. Dia kerja, dia berbisnis. Ya. Salah seorang wali Allah yang terkenal di antara tabi'in itu Abdullah ibn Mubarak. Beliau kaya raya di zaman beliau, sangat kaya. Begitu kayanya beliau membiayai seluruh zawiyah-zawiyah di zaman beliau, ya. Karena beliau seorang pebisnis, ya, seorang tajir yang sukses, yang kaya raya. Tapi beliau dikenal sebagai seorang yang menulis sebuah buku namakan Az-Zuhd. Ya, zuhud. Ya, ini maksudnya. Beliau punya banyak, tapi tidak menyimpan. Berbagi terus. Dan begitu Allah begitu senang dengan dirinya, Allah berikan terus. Dari tiap hari dia bisa memberi. Memberi. Dapat lagi, memberi lagi. Dapat lagi, memberi lagi. Okay. Jadi beliau mengikuti jejak langkah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali begitu. Tidak pernah menyimpan di sakunya. Tapi punya kebun kurma. Ya. Tiap hari beliau mengurus kurma, pohon kurma. Dan cara beliau mengurusnya itu salat 2 rakaat di setiap pohon. Ya. Dan tiap hari beliau bisa memberi, ya, sembelih 2 ekor anak onta untuk diberikan. Itu tiap hari. Ya. Sampai pernah ada cerita, ada seseorang yang datang mengambil makanan dan minta pada Hasan dan Hussein, karena beliau Sayyidina Ali tugaskan Hasan Hussein untuk membagi-bagikan. Ya. Jadi orang ini minta 1 bungkus. Hasan Hussein mengatakan tidak perlu, besok datang lagi, besok ada lagi. Ya. Tapi saya minta bukan untuk diri saya minta untuk, tadi saya melalui sebuah kebun, ya, kebun kurma, dan saya melihat ada seorang kakek sedang istirahat dan makan roti dicelup dalam air. Ya, saya kasihan dia, saya ingin bawakan makanan buat dia. Sayyidina Hasan dan Hussein mengatakan, tidak perlu, itu bapak kami, ya, dan dia yang membiayai ini, ya. Berarti Sayyidina Ali memberi makan, ya, yang mewah-mewah, tapi dirinya makan roti kering dicelup dalam air. Ya. Itu bukan beliau miskin, beliau punya kebun besar, tapi beliau bisa memberi makan pada fakir miskin setiap hari. Ya. Itu luar biasa. Nah, inilah wali Allah yang sebenarnya. Ya. Jadi buku kasrah, sangat tidak senang dengan banyak. Maksudnya tidak senang dengan banyak yang dikumpulkan, disimpan. Tapi senang dengan banyak bisa dia berikan, maksudnya. Ya. Jadi tidak disimpannya. Ini sifat wali Allah. Ya. Kemudian dia juga tahu bahwa dunia ini tidak akan abadi. Dunia ini semua akan sirna. Dan begitu cepat sirnanya, kita dapat langsung habis. Ya. Begitu cepat sirnanya dunia. Okay.
Dunia tidak ada yang subut, ya. Tidak ada yang kekal, termasuk diri kita. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata, kalau kita bisa kekal lebih lama dari dunia, dunia habis. Ya. Kalau kita tidak bisa kekal, dunia akan jatuh pada tangan orang lain. Jadi dunia tidak pernah akan setia dengan kita. Dunia selalu akan ke tangan orang lain. Jadi paling baik itu adalah kita manfaatkan dunia untuk akhirat. Kalau kita lakukan kebaikan dengan dunia, kita simpan untuk akhirat. Itu yang kekal. Tapi kalau kita simpan, tidak akan kekal. Ya, dan tidak akan bersama kita. Akan jatuh pada tangan ya, para waris, ya, pewaris, ya. Dan itu kita tidak tentu akan dapat pahala. Kalau pewaris menggunakan untuk maksiat, kita malah dapat dosa. Ya. Tapi kita sedekahkan, kita belanjakan untuk di jalan Allah, insya Allah semuanya akan kekal abadi. Amin, amin. Itu dunia. Jadi jangan yang dimasukkan benci banyak itu adalah menyimpannya, ya. Paham sekarang? Karena ada hadis Nabi mengatakan, ni'mal aun, sebaik-baik bantuan untuk orang mukmin adalah harta. Karena orang mukmin tahu apa yang dia harus lakukan dengan harta dan bukan menyimpannya. Dan harta itu bisa dalam bentuk emas, bentuk apa saja. Karena bagi seorang sufi, semuanya harta. Ya. Dan semuanya sama. Itu sebenarnya Sayyidina Ali pernah berkata, seorang sufi, tanah liat dan emas itu sama. Tidak ada bedanya. Maksudnya, dia tahu apa yang dia harus lakukan dengan emas kalau dia dapat emas. Dan dia tahu apa yang dia harus lakukan dengan tanah liat kalau dia dapat tanah liat. Ya. Tidak ada bedanya. Okay. Karena dia bisa memanfaatkan dua-duanya untuk akhirat. Bukan disimpan. Ya. Kalau disimpan berarti dia hanya akan simpan emas. Dia tidak akan ya, simpan tanah liat. Okay. Karena itu jauh beda buat dia. Tapi bagi seorang sufi yang sebenarnya tidak ada beda. Dia akan memanfaatkan tanah liat sebaik mungkin. Ya. Jadi bagi seorang sufi harus sama. Tanah liat dan emas. Berarti senang dan susah, kaya dan miskin, sakit dan sehat, sama bagi seorang sufi. Ya, tidak beda. Itu mereka senang dengan apa ada. Ya. Mereka tidak menuntut lebih dari itu. Kalau sudah tidak ada, mereka tidak mencarinya. Ya. Itu cara mereka berurusan dengan dunia. Kemudian, ya, setelah dia tahu semua itu akan hilang, akan habis, jadi dia menolak syahwatnya, nafsunya, keinginannya untuk memiliki dunia atau menguasai dunia. Rais, ya, warabtu du'aisaha, ya, warabtu du'aisiha. Jadi tidak mau menguasainya. Berarti dia tidak mau menyimpannya. Okay. Dia mau mendapatkannya, langsung dia manfaatkan. Ya, dia mengumpulkan untuk memberi, bukan untuk disimpan. Ya. Karena dia mau memanfaatkan dunia sebaik mungkin. Supaya ketika dia dijemput, semua sudah menjadi pahala dan semua sudah menunggu dirinya di hari kiamat. Dan kalau ada pahala menunggunya di hari kiamat, berarti dia harus ke sana untuk menerimanya. Ya, itu sikap seorang sufi yang meyakini bahwa
Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia tidak kekal sama sekali. Dunia akan cepat hilang. Dan buktinya, tiap kali kita dapat sesuatu, cepat habis. Ya. Malah keperluan kita selalu melebihi apa yang kita dapat. Sering. Ya. Al-malu maddatu syahwat. Sayyidina Ali pernah berkata, harta itu memperpanjangkan keinginan. Ya. Dan parahnya itu dapat sedikit, keinginan jauh lebih banyak yang kita dapat. Berarti semakin miskin. Ya. Kalau tidak ada keinginan, kita kaya. Kalau ada banyak keinginan, bertambah miskin. Karena keinginan jauh melebihi apa yang kita dapat. Berarti yang membuat kita miskin itu adalah banyak keinginan. Ya, jadi tarku syahwat. Keinginan itu, tinggalkan keinginan, jadi kaya. Ya. Pernah ada seorang kaya datang ke sebuah masjid, cari-cari orang miskin untuk diberikan. Dia melihat seorang sufi yang pakai pakaian yang lusuh, sedang tekun salat. Jadi dia duduk di sana menunggu sampai selesai. Dia mau berikan. Ya. Dan sufi ini mengatakan, kamu masih punya di rumah? Bisa banyak, masih di rumah banyak. Kamu masih mencarinya? Ya, saya tiap hari sungguh-sungguh mencarinya. Ya, ini zakat saya mau berikan. Dari sufi itu mengatakan, kalau begitu kamu lebih perlukan. Kamu masih mencarinya. Ya, dia sudah tidak mencarinya. Dia tidak memerlukan. Ya, sampai begitu. Ya. Jadi berarti yang sedang mencari itu adalah orang miskin. Ya. Kalau tidak mencarinya, sudah kaya. Kalau tidak perlu mencarinya lagi. Itu tentang kondisi hati. Ya. Bukan berarti harus kita memaksa diri kita, keluarga, untuk hidup miskin. Tidak. Ya. Harus menjalaninya sesuai dengan kondisi kita, pemahaman kita. Ya. Jangan melampaui. Ya, itu ada Syekh Fadullah pernah mengutip beberapa hadis tentang kondisi ini. Yaitu ada sahabat pertama datang, dia mengatakan, saya punya sekian banyak uang, apa yang harus saya lakukan? Dan Nabi mengatakan, ya, simpan untuk diri kamu, belanja untuk keluarga. Orang kedua datang, mengatakan yang sama, saya punya sekian banyak uang, ya, apa yang harus saya lakukan? Nabi menjawab dengan jawaban berbeda. Ya. Simpan separuh untuk diri kamu dan keluarga, separuh disedekahkan. Dan sahabat yang ketiga tanya, saya punya sekian banyak uang, apa yang harus saya lakukan? Ya. Dan Nabi menjawab mengatakan, sedekahkan semuanya. Ya. Jadi maksud di sini adalah orang pertama imannya tidak kuat, jadi harus belanja untuk diri dan keluarga. Ya. Yang kedua, imannya sudah separuh-separuh. Jadi, ya, sedekahkan separuh, simpan separuh. Tapi yang ketiga, dia yakin setiap kali dia memberi, dia akan dapat sekurang-kurang 10 kali ganda. Ya, dan karena begitu kuatnya keimanannya, Nabi menjawab dengan sedekahkan semuanya. Ya. Jadi berarti setiap orang itu harus memberi sesuai dengan keimanannya. Jangan berlagak. Ya. Kasih semua, pulang ke rumah, istri marah-marah. Anak ya, kelaparan, menangis. Ya. Ya. Itu
belum sesuai kemampuan. Okey. Faham sekarang? Harus sesuai kemampuan. Yang paling baik itulah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, berarti tidak mempengaruhi ya, keimanannya. Okay. Paham sekarang? Ya, banyak orang begitu tersentuh ketika guru bicara tentang itu, pulang ke rumah sedekahkan semuanya, ya. Besok berkelahi. Ya, tidak boleh begitu, ya. Harus ajarkan, harus laksanakan tahap demi tahap, ya, supaya kita tidak melompat. Ya, jadi memberi sesuai dengan kemampuan, tapi tetap harus memberi. Nabi mengatakan, berilah sedekah walaupun separuh kurma. Maksudnya walaupun separuh kurma yang dia mampu dan tidak akan terpikir kembali. Dan umumnya di tanah Arab itu separuh kurma itu tidak ada apa-apanya, ya. Karena tiap hari mereka makan kurma. Kalau sedekahkan separuh kurma, dibuang saja orang, ya, tidak akan menghargainya. Tapi dimaksud di sini Allah akan menghargainya. Kalau itu yang kita mampu, ya. Kalau itu yang kita bisa dan tidak akan terpikir kembali. Jadi kalau di saku ada 100.000, jangan dikasih 100.000, ya. Nanti setelah kita sedekahkan, hari-hari kita pikir, kenapa saya berikan 100.000? Ya. Jadi berikan sedikit, ya, tapi tetap memberi, itu intinya, ya, sesuai kemampuan, ya. Kalau hanya bisa 500 perak, 500 perak, tapi biasakan sampai tak terasa, gitu. Okay. Paham, ya? Nah, ini ciri wali Allah yang sempurna. Kalau sudah melaksanakan cara dia bertransaksi, bermuamalah dengan Allah, dengan dirinya, dengan orang lain, dan dengan dunia, sempurna kewaliannya. Ya. Jadi buat saya ini yang paling sempurna. Ada yang mengatakan 3 tanda, 4 tanda, 5 tanda, seterusnya. Tapi buat saya ini paling sempurna. Dan masing-masing ada 7, ya, perkara. Yang tadi itu dengan dunia 7 perkara itu, ya, dia senang kalau tidak ada, ya, dia mengutamakan kalau ada, ya, maksudnya dia mau memberikan, ya. Oke. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, itu dia bagi-bagikan. Karena dengan nikmat yang dia terima, dia membantu yang lain. Itu salah satu pengertian tafsir fahaddits. Jadi kalau sudah habis, tidak ada, dia tidak mencarinya. Nah, itu sulit juga. Sangat sulit bagi kebanyakan orang. Ya. Masih ada, sudah mencari. Ya. Ini kalau sudah hilang, sudah tidak ada, tidak mencari. Kalau kebanyakan orang mencari terus, ya, di tangan masih ada, mencari lagi. Alhamdulillah. Jauh beda, ya. Ini tanda-tanda wali Allah, ya. Sangat jauh beda, ya. Terlihat jelas. Jadi kalau ingin tahu detail semuanya, rujuk kembali pada, ya, YouTube yang sudah ada, ya, tentang bagaimana bermuamalah dengan Allah, dengan dirinya, dengan orang lain, ya. Jadi hari ini, ya, sempurna, ya, bagaimana ada bermuamalah dengan dunia. Okay. Dia senantiasa, ya, menyadari bahwa dunia akan habis, ya. Innamad dunya fana walaysa laha subut, ya. Sebenarnya dunia itu fana,
tidak ada kelestariannya, tidak abadi. Ya. Dan Sayyidina Ali mengibaratkan dunia itu seperti kabaitun nasajat angkabut, ya. Seperti sebuah rumah yang dibuat oleh laba-laba. Ya, ditiup angin saja sudah, ya, hancur. Itulah dunia. Okay. Kabaitin nasajat angkabut. Ya. Tidak ada keabadian buat dunia. Ya. Yang jadi abadi, dunia jadi abadi itu kalau kita manfaatkan untuk akhirat. Kalau kita sedekahkan untuk diri dan untuk keluarga, untuk orang lain, tetangga, semuanya abadi. Ya. Pernah ada hadis ketika Sayyidatina Aisyah sembelih seekor kambing. Setelah itu Nabi tanya, apa yang kamu lakukan dengan kambing itu? Dan beliau menjawab, saya sedekahkan semuanya kecuali bahu. Dia menyimpan bahu dia karena dia tahu bahawa Nabi sangat, ya, senang dengan daging bahu. Ya. Jadi Nabi mengatakan semuanya abadi kecuali bahu. Ya. Itu simpan untuk Nabi. Ya. Karena masih ada kemungkinan dunia masuk. Merasa dia lebih baik, merasa semua itu, ya, disitulah menjadi dunia, ya, karena dia yang simpan untuk Nabi, bukan istri lain. Nah, okay. Ketika masuk niat lain menjadi dunia, berarti cuma yang lainnya abadi. Okay. Yang disedekahkan itu tidak ada niat lain kecuali semata-mata untuk fakir miskin. Ya. Itu bicara tentang Aisyah yang niatnya untuk Nabi. Apalagi niat kita. Ya. Lebih parah lagi. Ya. Jadi para sahabat, para tabi'in banyak yang paham. Tapi semakin, ya, menjelang hari kiamat semakin kurang paham, ya. Karena sudah terjadinya satu perkara, yaitu wahnun, ya. Walaupun umat Islam banyak tapi lemah, Nabi mengatakan karena satu penyakit sudah, ya, merasuk hati mereka. Jadi para sahabat tanya, apa itu wahnun? Nabi mengatakan hubbud dunya, cinta dunia dan takut mati. Itu wahnun, itu penyakit. Ya. Berarti sangat menjelang akhir zaman itu banyak umat Islam sangat mencintai dunia dan takut mati. Beda dengan para sahabat, para tabi'in, mereka ingin mati. Ya. Sekarang takut mati. Mereka berikan semua karena yakin pada Allah. Ya. Kalau kita ambil semua. Takut habis. Ya. Jadi ambil lagi. Ya. Ya, itu jauh beda. Ya. Masih ada simpanan, ambil lagi. Ambil lagi. Ya. Paham sekarang? Ya. Jadi berarti menjelang akhir zaman itu semakin sedikit wali Allah. Karena harus terlihat. Ya. Jadi kalau begitu, dengan ciri-ciri ini, wali Allah itu akan bisa dikenal dengan lebih baik. Ya. Perhatikan bagaimana dia melaksanakan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah, dia menerima takdir Allah, dia mensyukuri nikmat Allah, dia bersabar atas ujian, dan dia mencintai Allah. Semua yang dia lakukan itu ada atas dasar cinta. Ya, itu terlihat itu.
Begitulah yang tadi. Bagaimana dia bersikap dengan dunia. Ya. Okay. Baru bisa terlihat dia wali Allah. Berarti wali Allah itu salah satu tanda yang sangat kentara, sangat jelas, ya, dermawan. Ya. Tapi harus sesuai dengan kondisi tadi, bukan sebarangan dermawan. Ya. Bukan memberi, kemudian marah-marah waktu tidak ada, kesal tidak ada. Nah, itu bukan wali Allah, itu belagak. Kalau waktu ada dia berikan semua, waktu tidak ada dia tidak sabar. Ya, dia tidak senang dengan tidak ada. Jadi ini tolak ukurnya. Dia harus senang kalau tidak ada. Ya, ridha bidun. Kalau tidak, berarti dia mengada-ada, ya. Dia belum sesuai kondisi rohaninya. Berarti jangan. Ya. Karena hanya merugikan diri sendiri dan malah merusak kebaikan yang dia sudah berikan karena dia memikirkannya terus setelah dia berikan. Ya. Nah, itu rusak. Paham? Jadi dermawan yang sebenarnya, bukan dermawan yang dibuat-buat. Okay. Nah, begitulah semua sisi, ya, muamalahnya. Ya, kalau dia taat, benar-benar taat, bukan untuk mau dipuji, bukan ya mau dikenal, semua itu bukan, semata-mata karena Allah saja. Ya. Begitu dengan dirinya sendiri, begitu dengan orang lain. Dia lakukan kebaikan terhadap orang lain, dia mengutamakan orang lain semata-mata karena Allah. Al-Isa, ya, itu terhadap orang lain, tapi bukan untuk dipuji, bukan untuk dikenal, bukan semua itu. Hanya semata-mata karena Allah. Ya, inilah wali Allah. Ya. Jadi kembali pada awal, yaitu wali Allah selalu bertaubat kalau ada semua itu. Kalau dia ingin dipuji, semua dia bertaubat dari itu. Kemudian membersihkan diri dari semua sifat-sifat yang tidak baik. Ya. Dan dia mengganti dengan sifat-sifat yang baik, lahir dan batin. Ya. Okay. Berarti dia menuntut dunia dengan jalan yang baik. Ya. Dia tahu halal haramnya, dia tahu batas-batasnya, dia tahu caranya, dia harus pastikan. Ya. Tidak dengan intrik, tidak dengan ya, tipu muslihat semuanya. Dia menjadi yang halal dan thayyib, yang baik-baik. Ya. Itu semuanya ciri-ciri wali Allah. Ya. Dan kalau sudah menjaga semua itu, terlihat. Ya. Jadi berarti kalau paham ini, ada ciri-ciri wali Allah yang bisa terlihat. Tapi memang sebahagian masih belum bisa terlihat. Ya, yang mazdub. Ya. Dia menjalani hidup seperti orang gila. Tak terlihat. Tapi sering doa-doa mereka yang Allah kabulkan. Ya. Karena ciri wali Allah itu adalah bagaimana hadis wali Allah, ya. Dalam hadis wali Allah, barang siapa memusuhi seorang wali, Allah sendiri akan memerangi mereka. Berarti wali Allah tidak pernah terlibat dengan permusuhan. Karena dia tahu Allah akan urus. Ya. Karena Allah sudah menetapkan begitu. Barang siapa memusuhi seorang wali Allah, Allah sendiri akan mengisytiharkan, mengumumkan peperangan terhadap orang itu. Berarti Allah sendiri akan mengurusnya. Okay. Kemudian cara mendapatkan, ya, bagaimana menjadi wali Allah, yaitu dia melaksanakan semua perintah Allah. Itu hadis wali. Ya. Semua perintah Allah dilaksanakan dengan hati senang.
ya, dengan penuh kerelaan, ya. Kemudian dia menambahkan yang nawafil. Nah, pernah saya jelaskan dulu, itu. Yang dimaksudkan nawafil ini bukan hanya sunnah-sunnah, sunnah solat, sunnah puasa, bukan hanya itu. Yang dimaksudkan nawafil ini adalah melaksanakan dengan penuh ta'zim, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh kepedulian. Ya. Contohnya, kalau seorang tuan punya hamba, dan hamba ini melayani tuan ini dengan sangat peduli, ya, penuh kasih sayang. Jadi kalau dihidangkan makanan, dia bukan hanya hidangkan saja, dia mengaturnya dengan sangat indah. Ditaruh bunga macam-macam, ya, ditata dengan sangat indah. Dan hamba ini, pelayan inilah yang akan dicintai oleh Tuhan dari pelayan yang lain. Ya. Jadi begitulah yang maksud sini. Ya. Yang ditambah dengan nawafil, yaitu penuh kepedulian, penuh ta'zim, penuh kehadiran, penuh cinta. Ya, semuanya. Nah, inilah yang dimaksudkan. Sehingga Allah akan mencintainya. Ketika Allah mencintainya, matanya menjadi mata Allah melihat, telinga menjadi telinga Allah mendengar, mulutnya menjadi mulut Allah yang berbicara. Jadi dia menjadi agen Allah. Inilah wali Allah, sesuai dengan hadis, ya, hadis wali Allah. Ya. Jadi harus mencapai tahap itu. Laksanakan semua yang wajib. Berarti bukan wali Allah kalau dia tinggalkan yang wajib. Kalau dia tidak solat 5 waktu, kalau dia tidak puasa yang wajib, ya. Kalau dia masih melakukan maksiat, bukan wali Allah. Wali Allah adalah yang melaksanakan perintah Allah. Bukan hanya itu, menambahkan dengan sunnah-sunnah. Sampai Allah mencintainya. Berarti dia sudah mencintai Allah sebelumnya. Sehingga dia tahu bahwa Allah mencintainya. Yaitu tandanya adalah, apa saja yang dia inginkan, Allah akan wujudkan. Ya. Terlintasan pikirannya saja Allah akan kabulkan. Itu sebabnya ketika dia berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Inilah wali Allah. Ya. Jadi jelas sekali dalam hadis wali Allah ini. Ya. Jadi hadis sahih, ya, dan banyak perawinya, dan juga dicantumkan dalam Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-38. Hadis tentang wali Allah. Begitu sahihnya, ya, banyak yang mencantumkan. Jadi hati-hati. Pertama, sengaja Nabi mulai dengan, barang siapa memusuhi sang wali Allah, Allah sendiri akan mengurus mereka. Hati-hati. Jadi termasuk memusuhi wali Allah itu adalah memusuhi keluarganya. Hati-hati memusuhi keluarga wali Allah. Ya. Sangat penting. Begitu pentingnya Allah abadikan dalam Quran. Ya. Yaitu la as'alukum ajra illa mahabbata fil qurbah. Ya. Nabi menyampaikan tidak meminta upah apapun kecuali cinta pada keluarganya. Begitu penting mencintai keluarga. Ya. Jadi, mencintai keluarga Nabi, mencintai keluarga para wali, itu sangat penting. Ya. Nah, itu satu. Ya, tidak terpisah. Jadi kalau ada yang membenci keluarga Nabi, ya, yaitu ahlul bait Nabi, akan menjadi musuh Allah. Allah sendiri akan memusuhi mereka. Ya. Ini sangat penting. Ya. Jangan sampai membenci. Ya. Jangan sampai memusuhi. Okay. Paham? Ini sangat penting. Jadi hadis wali Allah ini sangat penting. Ya. Jadi ciri-cirinya adalah dia melaksanakan yang wajib, ya, bukan meninggalkan yang wajib. Melaksanakan yang wajib dan menambahnya dengan yang sunnah. Ya.
Dan itu dengan kesungguhan, dengan penuh ta'zim dan penuh kasih sayang, penuh kepedulian. Jadi bukan asal melaksanakan. Ya. Manusia sering kalau disuruh dia laksana asal saja. Jadi terhadap guru harus melatih diri, melaksanakan dengan penuh kasih sayang, penuh kepedulian. Berarti harus tambahkan. Ya, itu sebabnya kalau beri hadiah dibungkus dengan baik, jangan asal saja gitu. Okay. Dekorasi semua dengan baik. Ya. Karena itu menunjukkan tanda dia ada ta'zimnya terhadap orang yang dia berikan. Ada kasih sayang, ada kepedulian, bukan asal beri saja. Okay. Jadi murid-murid ketika diperintahkan guru untuk laksanakan dengan cara begitu, ya, penuh kepedulian. Berarti bukan asal saja laksanakan, tapi lebih parah lagi, malah dia laksanakan, ya, penuh dengan kekurangan, ya, penuh dengan ketidakpedulian, asal saja, bolong-bolong lagi, ya. Kalau suruh solat, ya, bolong-bolong solatnya, ya. Suruh zikir, bolong-bolong zikirnya, tidak peduli, ya. Karena belum ada itu, ya. Berarti belum ada kewalian. Karena kalau dia ada kewalian, ya pasti akan peduli, pasti akan laksanakan dengan baik. Ya. Paham? Paham ya sedikit ya. Benar banyak yang harus dibahas tapi cukup ya. Cukup untuk mengenal siapa sang wali. Jadi dengan cara begini bisa dikenal. Ya. Tapi tetap ada wali yang tidak bisa dikenal. Ya. Karena memang Allah sembunyikan. Ya. Paham? Karena Allah sembunyikan tidak bisa dikenal. Ya. Dan di antara wali pun begitu, ya, seperti cerita tadi. Ya. Ada yang bisa mengenal, ada yang tidak. Karena dapat ketersembunyian itu begitu banyak hijabnya sampai tidak bisa dikenal. Apalagi wali yang, ya, jalal. Kalau wali jamal sering mudah dikenal, ya. Tapi wali yang jalal seolah-olah dia seorang pemarah saja. Ya. Jadi agak sulit buat kita menerima. Itu wali yang jalal. Tapi ada wali yang tidak peduli, ya, karena dia hanya Allah saja, tidak melihat makhluk. Ya. Dia melalui kita seperti kita tidak ada. Memang tidak ada. Ya, karena dia sendiri pun tidak ada. Ya, itu wali Allah yang begitu tersembunyi. Orang lain tidak ada, dia pun tidak ada. Ya, itu lain lagi ya. Tapi yang paling baik di antara semua itu yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalwat dan anjuman. Ya, itu dalam Naqsyabandi itu ada ekspresi bahwa wali yang paling baik itu ada orang yang berkhalwat sambil bergaul. Anjuman itu ada, ya, dalam berkelompok bersama. Dia menyendiri sambil dia bergaul dengan lain. Itu yang paling baik. Itu cara Nabi. Ya. Mudaratun nas. Dia bergaul dengan semua orang. Berarti dia bisa bergaul. Kalau banyak orang tidak bisa bergaul. Ya. Itu yang paling baik. Seperti Nabi sendiri dan para sahabat, yang banyak sahabat yang bisa begitu. Bisa bergaul tapi selalu menyendiri dengan Allah. Itu namanya dengan istilah khalwat dar
anjuman. Itu yang paling baik kalau bisa. Ya. Semua punya tahap-tahap kondisinya. Jadi kalau belum bisa bergaul, lebih baik menyendiri. Karena ada syekh yang begitu. Pernah ada seorang syekh suka menyendiri, tidak mau bergaul. Ketika dikritik, ditanya kenapa dia begitu. Dia hanya menjawab, saya takut anjing ini menggigit orang. Karena dia tahu nafsunya masih liar. Ya, dia wali Allah. Ya. Tapi mengenal diri. Ya. Dia hanya menjawab, saya takut anjing ini menggigit orang. Maksudnya nafsunya. Ya. Berarti dia tahu, dia sangat jalal. Tidak bisa melihat kekurangan. Tidak bisa melihat kemalasan orang. Langsung digigit. Ya. Langsung diserang. Ada begitu. Ya. Ya. Tapi dia tahu diri. Itu sebenarnya dia ya, suka menyendiri. Jadi macam-macam. Ya. Jadi wali Allah itu ada yang terlihat, ada yang tidak. Ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Ya, paham? Macam-macam wali Allah. Ya. Tapi kalau ada ciri-cirinya bisa terlihat. Ya, yang tadi. Berarti kita harus melihat bagaimana dia memuamalah dengan Allah, bagaimana dia memuamalah dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan dunia. Okay. Itu intinya. Jadi di sini ya bisa terlihat dengan jelas. Oke. Alhamdulillah. Ya, jadi cukup ya. Insyaallah. Nanti ini saya berikan hanya untuk menilai diri kita sendiri. Di mana posisi kita. Oke. Paham? Nah, ini langkah ya, mengenal siapa wali Allah. Oke. Bismillah. Cukup ya. Dan selebihnya belajar terus supaya nanti ya lebih mengenal diri. Karena intinya mengenal diri kita sendiri. Oke. Kalau sudah mengenal diri kita sendiri, ya. Itulah wali Allah. Oke. Alhamdulillah. Walibarakati Rasulihul Baitil Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim siratal Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.